Halo teman-teman developer, di video sebelumnya kita sudah membuat program guessing game begitu ya, dan kita sudah melihat beberapa sintaks baru terkait dengan bahasa pemrograman Rust. Nah, di kesempatan kali ini, di video ini kita akan mengenal konsep umum pemrograman di dalam bahasa pemrograman Rust. Baik, langsung saja, di sini saya sudah buka VS Code dengan project yang sudah saya buat menggunakan Cargo, namanya itu Common Concept. Oke, silahkan teman-teman langsung buat juga ya. Di sini saya buka file main.rs. Yang pertama kita akan bahas itu mengenai variabel. Variabel di dalam bahasa pemrograman Rust kita sudah tahu kan, kalau secara default dia adalah immutable, oke? Secara default dia immutable. Jadi semisal ini saya buat variabel A, terus nilainya 10. Ini immutable, begini ya, immutable. Kemudian kalau mau buat jadi mutable, itu kita cukup menambahkan mute. Misalnya let mute b yang mana nilainya semisal kita kasih 20. Seperti ini ya. Ini adalah mutable. Ini wajib teman-teman ingat. Mutable dan immutable. Oke, kemudian untuk membuat variabel juga di Rust itu kita bisa menggunakan constant. Jadi keywordnya menggunakan const. Kemudian nama variabelnya umum itu menggunakan huruf besar begitu ya. Misal highest price. Kemudian saya kasih di sini semisalnya 10 juta begitu ya. 10 juta. Oke, nah di Rust itu bisa support untuk human readable seperti ini. Jadi biar lebih gampang. Dan satu hal yang perlu diingat ketika menggunakan const keyword itu wajib disertakan nama variabelnya annotate data type-nya seperti ini. Oke, jika tidak ada ini maka constant variable akan invalid. Oke, kemudian yang terakhir itu kita lihat di program sebelumnya kan kita membuat shadowing begitu ya. Semisal X saya kasih 10 begini. Nah, kita shadow tuh kita mau ubah tipe datanya. Kita cukup buat variable name-nya sama, kemudian nilainya kita kasih semisal begini, 10. Nah, ini adalah shadowing. Oke, itu perihal dengan variable. Kemudian ada juga mengenai data types. Ini kan kita sudah pernah lihat nih, U32 dan mungkin I32 seperti ini ya. Nah, itu apa? Itu adalah tipe data di dalam bahasa pemrograman Rust. Di dalam bahasa pemrograman Rust itu ada yang namanya scalar type dan compound type. Ya, di dalam bahasa pemrograman Rust ada dua jenis tipe data yang dikelompokkan menjadi scalar type dan compound type. Nah, scalar types itu apa aja? Scalar type, ini kalau saya tulis di sini, scalar types itu terbagi di antaranya integer, floating, number, boolean, dan yang terakhir karakter. Karakter, begini ya. Karakter. Nah, seperti ini. Yang pertama integer. Kalau teman-teman lihat di atas ini kan ada I32. Terus ada tadi saya buat U32. Nah, ini apa? Oke, kita cek ya di websitenya langsung. Di bagian data types. Kalau teman-teman scroll ke bawah, di sini teman-teman akan lihat apa itu I dan apa itu U. Nah, I ini adalah tanda sebagai signed value dan U adalah penanda untuk unsigned value. Jadi maksudnya apa? Kalau signed value ini itu tugasnya variabel akan bisa menyimpan nilai baik itu positif ataupun negatif. Nah, maka teman-teman gunakan I. Bitnya terserah teman-teman mau pakai yang berapa, tergantung kebutuhan. Terus jika ingin menyimpan nilai dari variabel itu hanya positif saja, maka teman-teman mungkin cocok menggunakan yang unsigned, jadi diawali dengan U, begitu ya. Kemudian ada yang paling bawah ini, E-size dan U-size. Nah, ini maksudnya adalah space dari tipe datanya itu akan diturunkan langsung berdasarkan mesin yang yang menjadi tempat program itu dijalankan, seperti itu. Oke, jadi teman-teman nanti bisa baca detailnya di sini ya. Kemudian itu terkait dengan integer, jadi teman-teman jika menggunakan integer cukup misal seperti ini ya. Teman-teman langsung saja tentukan nilainya berapa, atau mungkin mau di-annotate pakai U32 atau U16 seperti ini misalnya, gitu ya. Itu untuk integer. Kemudian untuk floating number. Nah, kemudian untuk floating number itu misalnya begini ya.
floating number itu 2,1 misalnya. Nah, secara default, floating number di Rust itu dia pakai yang 64 bit. Di sini kan kelihatan nih, ada F64. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan 32 bit, teman-teman cukup annotate menggunakan tipe yang 32 bit. Jadi floating number itu hanya ada dua di Rust, yang 64 bit dan 32 bit. Kemudian untuk boolean, boolean itu ya sudah umum sekali. Mungkin teman-teman bisa tahu seperti ini ya. Nah, dia nilainya hanya true dan false. Tapi untuk type annotate, semisal saya bikin ya invalid. Jadi teman-teman keywordnya itu menggunakan bool seperti ini. Gini ya. Dan yang terakhir adalah karakter. Jadi tipe terakhir dari scalar type itu adalah karakter. Misalnya C. Kemudian, nah untuk karakter sendiri itu wajib teman-teman ingat di dalam bahasa pemrograman Rust ditandai dengan single quote seperti ini. Semisal saya kasih Z. Nah, seperti ini ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan double quotes, maka dia akan dianggap bukan karakter tapi string. Semisal saya duplikat, saya di sini ganti nilainya bukan X tapi B misalnya, terus pakai double quotes seperti ini. Nah, di text editor akan terlihat di situ tipenya adalah string slice. Ini nanti kita akan lihat juga ini bagiannya tersendiri apa itu string slice. Oke, jadi ingat karakter pakai single quotes. Oke, kita langsung lanjut ke bagian berikutnya, yaitu adalah compound types ya compound types. Jadi compound types itu apa? Jadi compound types terdiri dari dua kelompok di dalam bahasa pemrograman Rust, yaitu yang pertama adalah tuples dan arrays. Oke, dan array. Jadi compound types itu apa? Compound types itu dapat mengelompokkan berbagai jenis tipe sebuah nilai menjadi di dalam satu buah wadah begitu. Mungkin gampang gini. Jadi compound types itu memungkinkan kita untuk memungkinkan sebuah variabel untuk memiliki beragam nilai dengan beragam tipe di dalam satu buah wadah. Misalnya wadahnya adalah tuples ataupun array, begitu ya. Mungkin gampangnya langsung kita contohkan. Misal kita buat tuples dulu ya. Let nama variabelnya tup, kemudian sama dengan, nah tupelnya begini. Terus annotate-nya saya kasih seperti ini, begini ya. Nah, tipe datanya itu kan kalau khusus untuk oh ya, sebelum itu saya sampaikan dulu untuk tuple itu dia length dari itemnya itu fix, jadi tidak bisa ditambah ataupun dikurangi setelah dia dideklar. Jadi dalam kasus ini nama variabel tup akan memiliki i32, sin32, kemudian memiliki f64, floating 64, dan yang terakhir adalah u8. Seperti ini ya. Nah, kemudian nilainya berapa? Nilainya adalah 100, misalnya 1,3, dan yang terakhir misalnya 1. Nah, begini, setelah dia dideklar seperti ini, tuple itu tidak akan boleh diubah-ubah. Oke? Itu perlu kita ingat, tidak boleh diubah-ubah. Kemudian untuk mengakses tuple, kita bisa menggunakan destructor. Misalnya saya mau destructor dia dari tuple itu dengan variabel X, Y, dan Z. Begini ya, jadi saya bisa langsung mengakses nilai 100 melalui variabel X, 1,3 melalui Y, dan Z dan 1 melalui Z, begitu. Ada juga cara seperti ini, misalnya teman-teman itu mau mengakses menggunakan indeks. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara seperti ini. Oke, ini yang terkait dengan tuple. Dan ada satu hal lagi mengenai tuple, yaitu ada yang namanya special type di dalam bahasa pemrograman Rust yang mana mungkin teman-teman akan lihat tanda seperti ini, sering melihat tanda seperti ini. Maksudnya begini, saya buat variabel tup2, kemudian saya buat seperti ini. Nah, ini maksudnya apa? Jadi, yang ini adalah dikenal dengan unit value. Kemudian tipe yang ini, tipe dari tup2 ini, kalau teman-teman lihat di text editor ini, hanya tanda buka kurung dan tutup kurung. Ya, tanda ini adalah disebut dengan unit type. Jadi tipenya unit type dan nilainya adalah unit value. Oke, itu teman-teman juga mungkin nanti akan sering melihat di sebuah program yang dibuat dengan Rust. Mungkin ada teman-teman ngelihat buka kurung dan tutup kurung sepasang begini kosong tanpa ada isinya. Nah, itu menandakan kalau dia adalah unit type dengan tipenya itu mungkin
uh, maksudnya value-nya adalah, nilainya adalah value, unit value, dan tipenya adalah unit type, begitu. Maaf ya, mungkin ini agak terbelit, jadi maksudnya adalah seperti itu. Jika teman-teman melihat sepasang seperti ini tanpa ada nilai, maka tipenya adalah unit type, dan value-nya atau nilainya adalah unit value. Oke, itu yang terkait dengan tipe data di dalam bahasa pemrograman Rust. Kemudian tipe yang kedua dalam bahasa pemrograman Rust untuk kategori compound, ini kan tuple. Nah, kategori yang kedua adalah array. Membuat array itu sangat gampang, semisal seperti ini. Nah, terus nilainya 1, 2, 3. Ini adalah array, oke? Dan juga sama dengan tuple, array itu fixed length, jadi tidak bisa ditambah ataupun dikurangi nilainya. Loh, kok begitu? Ya, karena di bahasa pemrograman Rust, untuk array itu memang fix, tapi kalau ingin mengubah-ngubah isi array-nya, itu ada nama tipe datanya vektor. Jadi nanti kita akan lihat apa itu vektor. Ada bagiannya tersendiri, oke? Kembali lagi dengan Rust. Nah, untuk membuat Rust itu ada beberapa langkah, beberapa macam. Misal, saya buat juga di sini. Saya kasih annotate seperti ini. Tipenya ada 32, kemudian isinya 5, kemudian seperti ini. Tuh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini ya. Nah, maksudnya di sini adalah ups, saya salah. Nah, di sini maksudnya I32. I32 adalah tipe untuk setiap item di dalam array-nya. Dan kemudian 5 di sini maksudnya adalah total dari jumlah item. Jadi ada 5 item. Kalau saya tulis 3 di sini, maka harus wajib ada hanya 3 item saja. Begitu. Kalau ada 4, maka wajib ada 4 item. Begitu ya. Jadi seperti ini. Dan juga yang terakhir, dia tidak bisa mengandung tipe yang berbeda. Sama halnya dengan yang di tuple. Kalau tuple kan ini bisa tipenya kayak I32, F, 64, U8. Nah, kalau kasusnya untuk array itu dia tidak bisa memiliki beda. Ini misalnya ya, kalau saya save, ini saya komen dulu di atas, saya komen, kemudian kalau saya save, maka dia akan muncul error. Nah, mismatch type, karena dia tidak boleh begitu mengandung tipe yang tidak didukung begitu ya. Itu untuk array. Makanya dia tidak boleh ditambahkan tipenya yang berbeda begitu. Kemudian mungkin nanti teman-teman juga akan ketemu bentuk seperti ini ya di dalam membuat array. Mungkin bentuknya nanti seperti ini. Saya kasih contoh 3, 5. Nah, ini apa maksudnya? Jadi ini sama dengan saya kasih komentar let B yang mana nilainya itu array-nya adalah 3-nya dengan 5 item. Seperti itu ya. Ada 3 untuk setiap itemnya adalah nilainya 3, tapi isi array-nya adalah 5, seperti itu. Oke? Dan untuk yang terakhir, untuk mengakses array itu sama, kita bisa menggunakan index, yang mana caranya diambil dengan semisal, saya ambil yang B saja deh, B 0. Nah, kita ambil indeks yang pertama itu 0 begini. Ya, seperti ini. Oke? Oh, ini 4 harusnya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini yang terkait dengan tipe data. Jadi inilah dia dua jenis tipe data, pengelompokan tipe data di dalam bahasa pemrograman Rust, yaitu compound type dan scalar type. Teman-teman bisa coba cek lagi untuk detailnya di dokumentasinya. Oke, selanjutnya kita cek itu function. Jadi kita tahu di atas ini sudah ada fn main, begitu ya. Kemudian untuk membuat function lagi, kita bisa buat di dalam ataupun di luar body scope, main body scope-nya. Semisal saya di sini print gitu ya, saya print line di sini, saya misalnya hello, kemudian my function. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kalau contohnya seperti ini, itu functionnya boleh sesudah ataupun sebelum main functionnya ya, seperti saya sudah sampaikan tadi maksudnya. Boleh di mana saja posisinya, Rust tidak mempermasalahkan itu, tetapi untuk name style-nya, penamaannya itu menggunakan snake case, yang mana menggunakan underscore, begitu ya, huruf kecil semua. Jadi, misalnya di sini my function, kemudian saya itu hanya
ngeprint hasil, misalnya result, semisal seperti itu, result begini ya. Nah ini kalau saya coba running, ini saya buka terminal, cargo run seperti ini ya. Nah maka akan muncul hasil result yang dijalankan dari fungsi baru gitu ya, fungsi di luar main gitu. Kalau mau menambah menambah parameter itu bisa kok, menambah parameter misalnya value tipenya i32, kemudian label begitu ya, tipenya karakter. Kemudian untuk resultnya kita langsung kasih placeholder seperti ini, kemudian ambil value dan label seperti itu ya. Kemudian jangan lupa argumennya, yang pertama itu mungkin angka 3, labelnya adalah huruf H misalnya. Kemudian kalau kita running lagi, maka akan dapat hasil seperti ini. Resultnya 3H, oke? Berarti ini sudah benar ya, sudah sesuai. Dan yang terakhir, mungkin nanti teman-teman akan sering juga melihat begini ya, fn valid, begitu, valid functions misalnya ya, ini hanya random name. Jadi nanti itu sering juga teman-teman temukan bentuk return seperti ini untuk sebuah function. Nah, di sini maksudnya valid function itu akan return tipe integer 32 bit, begitu ya, sign integer 32 bit. Kemudian nanti juga teman-teman mungkin akan sering ketemu bentuk misalnya return langsung 5. Nah, seperti ini valid. Oke, jadi semisal nih saya panggil sini valid function seperti ini. Kemudian kalau saya run, maka sebentar. Oh iya, maaf, ini returnnya return 5 ya. Jadi harusnya saya buat di sini variabel. Saya buat misalnya res seperti ini ya. Jadi kalau saya print, kemudian saya langsung print di sini, saya ambil res. Nah, seperti ini. Jadi kalau saya run, nah di saya akan mendapatkan hasil 5 ini, yang mana hasil 5 ini saya jadikan assign ke variabel res seperti ini ya. Jadi bentuk return 5 ini bisa dipersingkat lagi dengan hanya seperti ini. Oke, hanya 5 saja. Nah, ini valid. Kalau saya running lagi, maka hasilnya tetap sama seperti itu. Jadi secara implisit itu bisa dibuat seperti ini, dan teman-teman akan nanti sering juga kok menemukan hasil seperti ini. Atau lebih gampangnya mungkin begini ya, saya tambahkan parameter, misalnya X parameternya adalah i32, kemudian Y adalah i32, kemudian bisa langsung di return seperti ini, 5, seperti X. Nah begini ya, X plus 5 ini valid. Kemudian kalau misalnya saya tambahkan argumen di sini 1 dan 2, kemudian kalau saya compile, maka saya akan mendapatkan hasil 3 yang mana langsung diproses dari penjumlahan di sini di valid function. Seperti itu ya. Ini yang terkait dengan function. Dan kemudian untuk selanjutnya ada itu konsep umum, diantaranya adalah comment, membuat komentar. Ya, membuat komentar itu di Rust ada dua cara umum, diantaranya inline comment, semisal inline comment here. Nah, seperti ini ya. Dan juga ada block comment. Nah, block comment seperti ini, block comment. Dan ada lagi satu itu untuk documentation ya, untuk komentar documentation. Nah, itu ada bagiannya, nanti kita bisa lihat itu di bagian yang sudah terkait dengan komentar bagian dokumen ya, gitu. Dan yang terakhir untuk chapter ini adalah mengenai control flow. Oke. Nah, untuk control flow itu kita tahu di mana kita ingin mengeksekusi sebuah program tapi berdasarkan atau bergantung dengan kondisi tertentu, misalnya itu ya. Nah, diantaranya ada apa? Ada if, ada else if, ada if else, ada loop, while, dan for in untuk control flows ya di dalam bahasa pemrograman Rust maksudnya. Nah, yang pertama itu kita cek untuk if dulu ya. Untuk if itu gampang kok. Misalnya di sini saya let 6, kemudian angkanya 3 seperti ini. Kemudian saya kasih kondisi if 6 lebih kecil dari 5,
maka saya mau print nih, condition true seperti ini ya. Nah, jika tidak, saya duplikat saja, kondisinya false seperti ini ya. Jadi sebentar, expected an item. Oh ya, maaf, ini ada di luar scope. Ini saya pindahkan dulu ke dalam sini. Nah, seperti ini ya. Oke, nah seperti ini ya. Jadi untuk kondisi seperti ini, kalau semisalnya ini saya komentar dulu. Kalau semisalnya saya running, oke, nah kondisinya benar. Ya, karena memang 6 itu angka 3 lebih kecil daripada 5. Lalu juga kalau mau ditambah if else misalnya. Else if 6 itu habis dibagi 3 sama dengan 0. Misalnya seperti ini ya. Nah, kita mau ngapain? Kita kasih misalnya 6 is divisible by 3. Jadi, kalau ini saya ganti 6, kemudian saya running, maka saya akan mendapatkan hasil yang else if. Seperti itu, oke? Oke, ini untuk if else. Kemudian, untuk assign variable itu juga bisa menggunakan if loh. Menggunakan if. Misal nih, saya buat let num2, kemudian if kondisinya apa? Misalnya saya buat di sini ya, di atas sini let count, kemudian true. Nah, if count, maka saya mau kasih nilainya variable num2 itu adalah 5, atau jika tidak, saya kasih nilainya 6. Seperti ini. Jadi seperti ini adalah valid. Tetapi ingat, sebentar, ini mungkin saya komentar saja ya, biar tidak kelihatan di editornya untuk warningnya. Oke, jadi 6 di sini jika kondisinya terpenuhi maka nilainya 5. Jika tidak maka dapat hasil 6. Tetapi ada tetapinya. Semisal nih saya duplikat ya. Semisal. Nah, jika ini saya tulis seperti ini 6 untuk num2 variabel num2, maka akan error. Ya, kenapa? Karena kita tidak boleh menggunakan tipe yang berbeda. Oke, kalau integer ya integer, kalau string ya string, seperti itu. Oke, itu untuk kondisi else if yang membuat yang untuk diassign ke dalam sebuah variabel, begitu maksudnya. Nah, itu terkait dengan if else. Kemudian ada lagi, kita lanjut ke proses loop. Ya, kita kan sudah coba buat tuh loop di program sebelumnya dengan perintah loop seperti ini, dengan keyword loop. Kemudian misal di sini saya print looping seperti ini ya. Nah, dia akan ngeloop terus, nggak akan berhenti begitu ya. Ini saya komentar. Nah, kalau di sini dia nggak akan berhenti nih, dia akan terus ngeloop gitu. Oh, sebentar, ini saya lupa. Ya. Oh ya, ini perihal exclamation mark ini, teman-teman, ini istilahnya adalah makro. Nanti makros ya, nanti akan kita lihat ada bagian tersendiri apa itu makros. Oke, kembali lagi, loop itu dia di sini akan melooping tanpa henti, begitu ya. Jadi programnya tidak akan berhenti untuk menampilkan pesan looping di dalam terminal kita jika kita menggunakan ini. Jadi kita butuh yang namanya keyword break untuk menghentikan program. Contoh paling gampang mungkin seperti ini saja ya. Saya komentar lagi. Kita buat counter. Kita buat counternya mutable mulai dari 0. Kemudian kita buat variable result. Res saja. Kemudian loop. Nah, kita looping variabelnya seperti ini. Oke. Kemudian counternya kita increment, lalu jika counter sama dengan 10 begitu ya, maka hentikan programnya dan kasih res variabel ini nilainya yang kita duplikat, yang kita jumlahkan dikali 2 seperti itu. Oke, jadi kalau di sini saya print line seperti ini ya, seperti ini, kemudian saya ambil res, seperti ini bentuknya. Kalau kita running, kita coba ya,
kita running, maka kita akan mendapatkan hasil 20. Ya, karena di sini kan ada kondisi if. Jika variable counter itu nilainya 10, maka hentikan programnya. Kemudian nilai 10 itu dikali dengan 2 dan akan di-return ke dalam variable raise. Sehingga di sini kalau kita print raise, maka hasil yang didapatkan adalah 20. Berarti sudah benar, gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ada while loop. Ya, while loop. Dimana while loop ini kita nggak perlu lagi menghandle dengan break, dengan continue, seperti itu. Contoh, langsung kita buat ya di bawah sini. Let mode 6, seperti ini ya. Misal angkanya 3. Kemudian kita while di sini, while loop, while number 6, begitu, tidak sama dengan 0, seperti ini ya. Maka kita mau ngapain? Kita print. Misalnya gitu ya. Misalnya kita print di sini itu ambil 6-nya di sini dan yang terakhir 6-nya kita kurangi dengan 1 gitu ya. Dan kita kasih print line juga di bawah sini by, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita running, dia akan mulai dari 3, mulai dari 2, mulai dari 1, maka karena sudah tidak valid lagi 6-nya, dia secara otomatis terhenti dan akan melanjutkan ke bagian kode selanjutnya, yaitu menampilkan pesan by. Seperti itu, oke? Dan yang terakhir mengenai dengan control flow yaitu adalah for loop, oke? For loop. Jadi ini saya komentar lagi. Jadi kita hanya fokus ke bagian yang kita bahas. For loop, ya, for loop itu umum untuk melooping atau iteration dari sebuah koleksi, kan seperti itu biasanya. Kalau di Rust, misalnya begini, saya buat array A, terus nilainya adalah 1, 2, 3, seperti ini ya. Kemudian saya mau looping for element in A, seperti ini, maka kita mau ngeprint. Kita akan ngeprint, bentuknya seperti ini. The value is seperti ini, kemudian kita ambil elemen, begitu ya. Nah, kalau saya print di dalam terminal dengan running cargo run, maka akan muncul nih seperti ini. Dan juga satu lagi, ada bentuk seperti ini, mungkin nanti teman-teman bisa lihat di beberapa program, mungkin teman-teman akan temui maksudnya. Semisal saya membuat for loop, tapi melalui iteration range dari sebuah number, begitu. Semisal untuk setiap number di dalam range, semisalnya 1 hingga 5, misalnya gini ya, 1 hingga 5. Nah, kita mau ngapain? Kita mau nge-print juga di terminal. Ini hanya contoh sederhana ya. Misalnya ini saya print number, kemudian print line lagi di sini, begini bentuknya. Maaf, ini bukan ada nilai tapi langsung by juga seperti ini. Oke, ini saya komentar dulu ya yang di atas. Nah, ini kan nggak ada error nih setelah saya save karena dia valid. Jadi kalau saya run, maka dia akan menampilkan nilai 1 hingga 5 sesuai dengan range yang di sini. Nah, inilah bentuk dari konsep umum dalam pemrograman yang mana bisa diterapkan di dalam bahasa pemrograman Rust dengan kondisi-kondisi spesifik untuk bahasa pemrograman Rust tersebut. Jadi ini mungkin sedikit gambaran ataupun penjelasan seperti apa konsep itu diimplementasikan di dalam bahasa pemrograman Rust. Tapi teman-teman wajib ingat, di dalam bahasa pemrograman Rust itu ada rules mereka tersendiri. Jadi teman-teman silakan merujuk ke dokumentasi ini ya untuk detailnya seperti apa. Oke, mungkin sampai di sini dulu videonya. Lebih dan kurangnya mungkin teman-teman bisa tanyakan melalui komentar yang ada di bawah tentunya. Untuk referensi saya akan sediakan di melalui link ditempatkan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya yang akan membahas ownership dan reference. Seperti yang saya sudah sampaikan di video sebelumnya, saya akan membahas referensi ya.
Di sini ada di chapter keempat. Oke, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.